Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu membahas tafsir surat Al-Baqarah merujuk pada kitab tafsir yang disusun oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam ringkasannya, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bermajelis secara offline setelah sekian lama kita tidak bisa bertemu secara offline. Sekaligus kita juga mensiarkan secara langsung kajian di pagi hari ini. Maka semoga apa yang kita amalkan di pagi hari ini mendapatkan kemudahan dan keistiqamahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keamanan dan kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam rangka menuntut ilmu agama, yang merupakan salah satu sebab yang bisa mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka semoga amalan kita di pagi hari ini benar-benar bisa mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih yang kita pelajari adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kita pelajari adalah kalamullah. Maka ini seharusnya memotivasi kita untuk senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya masih berada pada ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menipu orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu melainkan kepada diri mereka sendiri, dan mereka sungguh tidak menyadarinya. Ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih berkaitan dengan keadaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Ya. Allah tegaskan pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-8,
Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal tidaklah mereka itu beriman. Jadi hanya pengakuan di lisan saja kalau mereka telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal Allah mengetahui kalau mereka itu tidak beriman. Nah, di antara perbuatan orang munafik, di antara sifat orang munafik, yaitu mereka merasa telah berhasil untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhadi'unallaha. Kalau di terjemahan, bagaimana terjemahannya Ibu? Yukhadi'unallaha, ayat yang ke-9. Ada yang buat terjemahan? Bagaimana redaksi terjemahannya? Mereka menipu Allah. Ya. Dengan apa mereka menipu Allah? Ya dengan tadi. Dengan ucapan mereka, kami telah beriman. Amanna. Ya. Jadi dengan ucapan mereka itu, mereka merasa telah berhasil untuk menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga sekaligus menipu siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, ini klaim mereka. Ini dugaan mereka, prasangka mereka. Padahal Allah menegaskan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal tidaklah mereka itu menipu melainkan kepada diri mereka sendiri. Jadi Allah tertipu atau tidak? Tidak. Yang tertipu siapa? Diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Subhanallah. Inilah percaya dirinya orang munafik. Merasa telah sukses menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sama sekali Allah tidak bisa ditipu. Dan justru diri mereka sendirilah yang tertipu. Dan itu pun mereka tidak menyadarinya. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang munafik itu tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Kenapa? Karena mereka nggak sadar kalau mereka itu salah. Ya, tidak ada di antara mereka yang merasa menyesal, merasa keliru, merasa telah menipu diri sendiri, nggak ada. Karena Allah tegaskan, wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara garis besar kandungan dari ayat yang ke-9. Nah, selanjutnya, agar pembahasan kita lebih ilmiah, kita akan membawakan penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala yukhadi'unallaha walladzina amanu. Tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka merasa telah menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ay bi'idharihim ma azharuhu minal imani ma'a israrihim al-kufra. Yaitu dengan cara mereka menampakkan apa yang telah mereka tampakkan berupa keimanan. Jadi mereka telah memperlihatkan, menampakkan keimanan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, mereka merasa tatkala mereka menampilkan keimanan mereka di hadapan orang-orang yang beriman,
itu sama seperti mereka telah menampakkan keimanan mereka di hadapan Allah. Ya, ma'a israrihim al-kufra, bersamaan dengan mereka menyembunyikan kekufuran. Ya'taqiduna, mereka meyakini, bijahlihim, dengan kebodohan mereka, annahum yukhadi'unallaha bidzalik, bahwasanya mereka merasa telah mampu menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi tatkala mereka menampakkan keimanan mereka di hadapan orang-orang yang beriman, orang-orang beriman kan nggak tahu, Bu, isi hati manusia. Jadi ketika ada orang munafik yang mengatakan kami telah beriman, kami bersyahadat, maka mereka diterima oleh orang-orang yang beriman. Mereka telah diakui eksistensinya oleh orang-orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Ya. Nah, mereka juga merasa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengakui keimanan mereka. Nah, inilah. Jadi mereka dengan perbuatan di hadapan orang yang beriman itu merasa mereka juga mampu menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dzalika nafa'ahum indahu, dan mereka juga meyakini bahwasanya perbuatan itu akan bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Jadi penipuan mereka di hadapan orang yang beriman itu mereka yakini akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yurawwiju alaihi, dan bahwasanya kemunafikan mereka itu diklaim mampu untuk mengecoh Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qad yurawwiju ala ba'dil mu'minin, sebagaimana kemunafikan tersebut mampu untuk mengecoh sebagian orang-orang yang beriman. Dan ini ma'asyar muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya terdapat di dalam ayat ke-9 ini saja di dalam surat Al-Baqarah. Hal yang serupa bisa kita dapatkan pula di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-18. Ya, silakan dibuka surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, dua-duanya benar ya. Kalau Al-Mujadalah itu maknanya perdebatan, kalau Al-Mujadilah itu maknanya wanita yang mendebat. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-18. Perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-18. Sudah ketemu, Bu? Surat Al-Mujadalah surat keberapa? 58. Ayatnya ayat ke-18. Surat ke-58 ayat ke-18. Ya. Mereka bersumpah kepada Allah. Sebagaimana kepadamu, kepada kalian, kepada orang-orang yang beriman. Ketahuilah. Nah, perhatikan. Pada hari di mana Allah membangkitkan mereka seluruhnya, fayahlifuna lahu, maka mereka orang-orang munafik ini bersumpah kepada Allah. Apa sumpah mereka, Bu? Sumpah mereka adalah, demi Allah kami ini bukan orang musyrik. Demi Allah kami ini orang-orang yang beriman. Kama yahlifuna lakum, sebagaimana di dunia mereka telah bersumpah kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman.
Ya. Jadi di dunia mereka bersumpah kepada para sahabat kalau mereka itu beriman, mereka bukan orang musyrik. Nah, nanti di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka juga bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, kami ini beriman, kami bukan orang musyrik. Dan mereka mengira annahum ala syai', bahwasanya mereka dengan hal itu akan memperoleh manfaat. Artinya mereka merasa Allah bisa ditipu. Tatkala mereka bersumpah di hadapan Allah ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala apa di akhir ayat? Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu para pendusta. Ya. Jadi mereka itu dusta. Dusta di dunia dan juga dusta di akhirat. Di dunia mereka berdusta di hadapan siapa? Orang-orang yang beriman. Di akhirat mereka berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, walihada, karena inilah qabalahum ala i'tiqadihim dzalika biqaulih, Allah pun membalas atas keyakinan mereka itu dengan firman-Nya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, ketika mereka merasa berhasil telah menipu Allah, justru kata Allah, mereka yang telah menipu diri sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Nah ini, ya. Jadi mereka sama sekali tidak menyadarinya. Nah, tentang kondisi mereka merasa telah menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal yang benar mereka telah menipu diri mereka sendiri. Ada ayat yang senada dengan ayat ini, yaitu di dalam surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Surat yang keberapa? Keempat. Ayat yang ke-142. Surat An-Nisa ayat ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu tidak menipu Allah. Naam. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ya. Cukup sampai di situ ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu merasa telah menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang telah menipu mereka. Maksudnya bagaimana? Mereka merasa telah berhasil menipu Allah sehingga nanti di akhirat mereka bisa masuk surga, bisa selamat. Meskipun di dunia mereka kufur. Mereka kufur enggak di dunia itu? Kufur, cuman disembunyikan. Yang ditampakkan Islamnya, imannya. Salat, ya salat, tapi mereka malas. Zakat, iya zakat, itu terpaksa. Perang, ikut perang, tapi kalau ada kesempatan mereka lari. Nah, ini perbuatan orang munafik. Karena mereka sebenarnya kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka merasa yakin perbuatan mereka ini bisa mengelabui Allah di akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menipu mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mereka enggak sadar kalau mereka telah tertipu. Dengan cara mereka tidak sadar kalau mereka itu salah jalan. Ya. Coba kita renungkan ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kejadian yang mungkin pernah menimpa kita, masalah duniawi, masalah yang sepele misalnya. Misal di antara kita ada yang ngerjai orang.
Ya. Tapi perhatikan, ngerjai orang itu sebenarnya tidak boleh loh ya. Apalagi kalau sampai membuat sedih. Ya. Tapi katakanlah di antara kita ada yang ngerjai orang. Lalu kita merasa kita telah berhasil mengerjainya. Namun ternyata yang kita kerjai justru dia telah mengerjai kita. Kalau kata anak zaman sekarang ngeprank gitu Bu ya. Ibu-ibu tahu istilah ngeprank? Masih muda berarti ibu-ibu ini. Ya Allah. Jadi bahasa milenial ini pada tahu ya. Jadi ketika kita telah berhasil sukses mengerjai seseorang, namun ternyata orang itulah yang telah mengerjai kita. Kira-kira apa yang terjadi kalau seandainya kita tahu kalau kita yang dikerjai? Malu nggak kita, Bu? Malunya bukan main. Kita yang merasa telah berhasil ngerjai, ternyata dibalik. Seandainya Bu, seandainya di tengah keusilan kita tahu kalau kita yang dikerjai, kita akan berhenti enggak? Bisa dipahami enggak? Misalnya gini, kita sedang ngerjai teman kita, tapi ternyata kita sadar, loh ternyata saya yang di-prank ini. Loh ternyata kok saya yang dikerjai ya? Kira-kira kita saat itu neruskan usaha kita enggak? Atau kita akan berhenti? Atau kita akan mundur? Kalau kita teruskan, yakin kita akan dibuat malu habis-habisan. Mending mana kita? Berhenti, stop. Cari cara lain atau bagaimana. Yang jelas kita nggak teruskan karena kita sadar justru kita yang nanti akan dipermalukan. Kan begitu? Nah, kurang lebih seperti itu keadaan orang munafik. Hanya saja mereka sampai akhir hayat nggak sadar kalau mereka yang justru telah ditipu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk ya, bukan ya. Ini hanya sekedar perbandingan permisalan ya, agar kita lebih memahami. Di antara kita saja kalau sampai kita ini merasa telah berhasil menipu orang, justru kita yang ditipu, malu kita. Nah, atau contoh yang mungkin real Bu ya. Ibu-ibu mungkin pernah mendengar banyak kisah penelpon yang nipu gitu. Nah, penipu ditipu, pernah tahu? Nah, ya kan? Jadi sampai divideokan kan, sampai dibuat vlog gitu ya. Ngeprank penipu. Nah, penipu berhasil dengan mulutnya yang berbusa-busa. Bapak datang ke ATM sini, ya, klik ini. Ternyata yang ditelepon itu pura-pura, ya saya masukkan nomornya ini. Nah itu. Seandainya Bu, seandainya si penipu tahu kalau dia telah ditipu sama korbannya, kira-kira ditutup nggak teleponnya? Ditutup. Tapi karena dia merasa, ini saya berhasil menggiring orang masuk ke ATM, padahal sama sekali orang itu tetap di rumah, nggak ke ATM, nggak ada, ya, hanya sekedar ngawur. Masukkan PIN, ya saya masukkan PIN. Nah, ini kira-kira kita ini ngetawain yang korbannya atau penipunya Bu? Jelas penipunya. Nah kurang lebih seperti itu keadaan orang munafik. Di akhirat dibalik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tertawa di dunia, saya berhasil nipu orang-orang yang beriman, Allah saya tipu. Di akhirat ternyata kamu yang tertipu, wahai orang-orang munafik. Ya, subhanallah. Kalau di dunia saja orang yang menipu sadar kalau dia tertipu, malunya luar biasa, apalagi nanti di akhirat. Ya. Di akhirat bukan hanya 1-2 orang yang akan ditampakkan hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Maka ini keadaan orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi itu ayat yang serupa ya di dalam surat Al-Nisa ayat 142. Nah, di sisi lain ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'unallaha, ya. Yukhadi'unallaha ditafsirkan oleh Ibnu Juraij yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, maknanya adalah yuzhiruna la ilaha illallah. Yang dimaksud mereka telah berhasil menipu Allah, yaitu tatkala mereka menampakkan ucapan la ilaha illallah. Yuriduna, yang dengan itu mereka menginginkan an yuhrazu bidzalika atau an yahruzu bidzalika dima'ahum, agar orang-orang yang lain bisa menjaga darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, wa fi anfusihim, dan jiwa mereka, ghairu dzalik, dan yang selainnya. Artinya begini, ya, yang mereka yakini telah sukses menipu Allah Subhanahu wa taala itu tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah, supaya darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka terjaga. Loh, apa maksudnya? Kalau orang itu kafir, orang-orang musyrik, maka harta mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka tidak terjaga. Artinya dalam kondisi tertentu mereka bisa diperangi oleh kaum muslimin. Kalau ada yang ganggu mereka, mereka tidak dibela oleh kaum muslimin, karena mereka orang musyrik, karena mereka orang kafir. Tapi karena mereka telah syahadat, maka mereka telah mendapatkan hak sebagai seorang muslim. Apa itu? Dijaga darah, harta, dan kehormatannya. Nah, dengan kata lain, mereka itu bersyahadat hanya demi meraih keuntungan apa? Dunia, supaya mereka itu selamat dunia, bukan akhirat, ya. Bukan akhirat. Meskipun nanti mereka juga meyakini, oh ternyata di dunia bisa ditipu ya orang-orang yang beriman, berarti Allah di akhirat juga bisa ditipu. Nah, ini itu keyakinan mereka. Nah, bagaimana bisa demikian? Karena ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, seandainya orang munafik ini mendapatkan kekuasaan, seandainya orang munafik ini bisa bergabung dengan orang-orang kafir dan memusuhi, memerangi orang Islam, mereka akan ikut kafir. Sebagaimana nanti akan kita terangkan pada ayat-ayat berikutnya. Jadi mereka itu kenapa beriman, kenapa bersyahadat? Karena mereka merasa saat itu yang kuat umat Islam. Surat Al-Baqarah ini diturunkan di mana, Bu? Madinah atau Makkah? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah. Madaniyah itu dulu pernah kita terangkan ya, surat yang diturunkan setelah hijrah. Hijrah ke Madinah. Ya. Jadi ini patokannya. Pokoknya surat yang diturunkan setelah masa hijrah ke Madinah itu namanya surat Madaniyah. Memang yang dominan diturunkan di kota Madinah, meskipun tidak semua diturunkan di kota Madinah. Nah, perhatikan di sini Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saat itu, saat diturunkannya ayat ini, Rasulullah SAW sudah membangun komunitas, sudah membangun peradaban masyarakat, eksistensi kaum muslimin di kota Madinah. Orang-orang munafik punya dua opsi, punya dua pilihan. Tetap menampakkan kekufuran mereka
dengan kemungkinan mereka akan diusir oleh Rasulullah SAW. Otomatis harta mereka akan hilang, nyawa mereka terancam, kehormatan mereka akan hancur. Ini opsi pertama. Demi menampakkan jati dirinya sebagai orang musyrik, sebagai orang kafir, mereka harus kehilangan dunia. Opsi yang kedua, mereka pura-pura beriman. Meskipun hati mereka ini sesak karena tidak percaya dengan Islam dan iman, yang penting harta mereka aman, nyawa mereka aman, kehormatan mereka tidak hancur. Nah, di antara dua pilihan ini mereka milih yang mana, Bu? Yang pertama atau yang kedua? Milih bela keyakinan tapi agamanya, tapi dunianya hilang, atau ngalahi agamanya tapi dunianya aman? Pilihan yang kemana? Yang kedua. Jadi mereka itu masuk Islam supaya harta mereka tetap aman. Karena kalau sampai mereka ini mengakui kekafiran mereka, mungkin mereka sudah akan diusir dari kota Madinah. Nah, kepura-puraan mereka masuk Islam demi menjaga harta dan nyawa mereka, inilah yang mereka klaim sebagai keberhasilan menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Hartaku aman padahal aku kafir. Nah, itu loh, Bu, gampangnya. Ya, kalian nggak tahu ya kalau saya ini masuk Islam supaya harta saya ini tetap aman. Nah, itu klaim mereka kalau mereka telah berhasil menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang sifat orang-orang munafik. Ya. Sifat orang-orang munafik itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir, khun'ul akhlaq. Akhlaknya rendah. Yasduqu bilisanihi atau yusaddiqu bilisanihi, membenarkan secara lisan, wa yunkiru biqalbihi, tapi mengingkari di dalam hati. Wa yukhalifu bi amalihi, dan diselisihi di dalam amal. Wa yusbihu ala halin, pagi hari dalam kondisi seperti ini, wa yumsi ala ghairihi, sore harinya sudah berubah. Wa yumsi ala halin, sore hari dalam keadaan seperti ini, wa yusbihu ala ghairihi, dan sorenya sudah berubah. Wa yatakaffa'u takaffu as-safinati, maka mereka ini pada hakikatnya terombang-ambing sebagaimana kapal terombang-ambing. Kullama habbat rihun habbat ma'aha, kemana angin bertiup, kapal itu akan ikut ke sana. Nah, inilah keadaan orang-orang munafik, ma'asyar muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak punya jati diri yang sesungguhnya. Sekali lagi, mereka beriman karena kondisi mereka lemah, karena mereka ingin jaga harta, karena mereka ingin menjaga kehormatan, karena mereka ingin menjaga nyawa. Seandainya orang-orang Islam ini yang lemah, mereka sudah akan menampakkan kekafiran mereka. Mereka akan berada pada kubunya orang-orang musyrik. Berbicara tentang orang munafik ini sungguh luar biasa. Dalam sisi yang lain,
Bukan hanya Allah dan orang-orang beriman saja yang mereka tipu. Ada yang tahu siapa lagi yang mereka tipu? Orang munafik ini di ayat ini kan menipu Allah, merasa berhasil menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman. Tahu nggak, orang munafik juga menipu pihak lain? Ada yang tahu siapa di antaranya? Orang munafik ini penipu ulung. Selain menipu Allah, selain menipu orang yang beriman, orang munafik ini juga berhasil menipu golongan yang lain. Siapakah mereka? Mereka telah berhasil menipu ahli kitab. Siapa bu ahli kitab bu? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun dalam konteks eksistensi orang-orang munafik saat ayat ini diturunkan, yang mereka tipu itu adalah orang-orang Yahudi. Coba kita sedikit menengok surat Al-Hasyr, surat ke-59. Surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat yang ke-11. Ya, surat ke-59 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Silakan. Nah, perhatikan. Rasulullah diperintahkan untuk melihat orang-orang munafik yang telah berkata kepada saudara-saudaranya. Siapa saudaranya munafik, Bu? Nah, ahli kitab. Ahli kitab ini disebutkan oleh Allah saudaranya orang munafik, ya. Apa kata orang munafik kepada ahli kitab? Nah, subhanallah, orang munafik ternyata juga menipu orang Yahudi. Ya. Jadi ayat ini terkait dengan sekelompok orang Yahudi yang akan diusir oleh Rasulullah SAW. Panjang ceritanya, nanti pada saatnya akan kita sampaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang intinya orang Yahudi ini diusir oleh Rasulullah. Nah, orang munafik ini ngompor-ngompori, jangan mau pergi kalian. Kalau kalian diusir, kami sebagai wujud solidaritas akan ikut keluar bersama kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan membantu kalian. Kami tidak akan patuh kepada siapapun termasuk kepada Muhammad kalau sampai itu merugikan kalian. Manis janjinya orang munafik kepada siapa? Orang Yahudi. Dan Allah menyebutkan mereka ini pendusta. Lebih lanjut lagi ayat setelahnya, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun. Silakan. Ya. Nah, seandainya orang-orang Yahudi itu benar-benar telah diusir oleh Rasulullah SAW, maka orang munafik
tidak akan ikut keluar. Padahal janjinya apa tadi? Kalau kalian diusir Rasulullah Muhammad, kami akan ikut sebagai bentuk solidaritas. Nyatanya mereka tetap tinggal di Madinah, orang Yahudi tetap diusir. Ya, seandainya orang-orang Yahudi itu diperangi, orang munafik ngakunya akan bantu memerangi. Kenyataannya apa? La yang surunahum, mereka nggak ada pertolongan sama sekali. Dan kalaupun katanya menolong, justru mereka itu berpaling. Ya, sehingga orang-orang Yahudi tidak mendapatkan pertolongan. Ini kalau bahasa orang kita, orang Yahudi diprank sama orang munafik. Subhanallah. Makanya orang munafik itu pendusta yang sangat ulung. Jangankan orang-orang Yahudi, jangankan orang-orang yang beriman, Allah saja mereka tipu menurut klaim mereka. Padahal Allah tidak bisa ditipu, justru mereka lah yang tertipu. Ya, dengan perbuatan mereka yang tidak merasa salah inilah mereka hakikatnya telah tertipu oleh perbuatan mereka sendiri, sehingga di akhirat mereka akan mendapatkan azab. Tahu nggak azabnya orang munafik apa, Bu? Azabnya orang munafik itu apa? Berada di neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling dasar. Taib. Kita lanjut ayat setelahnya, kita ambil satu ayat saja. Ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Silakan dibaca. Kembali ke tafsir surat Al-Baqarah, afwan. Ayat yang ke-10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdosa. Taib. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Siapa mereka? Orang munafik. Maradun, terdapat penyakit. Penyakit apa? Nanti akan kita terangkan. Fazadahumullahu, maka Allah pun semakin menambah maradun, penyakit mereka. Walahum, dan bagi mereka orang-orang munafik, azabun, azab, alimun, yang pedih. Mengapa? Bima kanu yakdzibun, atas apa yang mereka telah berbuat dusta. Atas apa yang telah mereka berbuat dusta. Tayyib. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah sebutkan kalau orang munafik itu memiliki penyakit. Penyakit apa ini? Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma mentafsirkan bahwasanya penyakitnya orang munafik itu adalah penyakit syak. Syak itu artinya keraguan-raguan. Ya, syak itu artinya keraguan-raguan. Artinya apa? Artinya sebenarnya orang munafik itu tatkala melakukan penipuan dan pengelabuan mereka, itu mereka ragu. Berhasil enggak ini? Benar enggak ini? Jadi mereka senantiasa berada di atas keraguan dan kebimbangan. Dan ini penyakit, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ragu-ragu ini penyakit. Ya, kalau sudah sampai tingkatan akut namanya was-was. Keraguan yang sudah mengakar itu namanya was-was. Dan ini bisa menimpa kita. Contoh mudah, orang yang sudah wudu, kemudian dia merasa telah
berhadas. Merasa ya, bukan yakin. Akhirnya timbul apa? Ragu, was-was. Nah, kewaswasan ini kalau senantiasa dipelihara, tidak ditepis, enggak, saya belum batal, maka ini akan senantiasa menghabiskan energi dan pikiran kita. Tadi saya batal enggak ya? Belum, kayaknya sudah. Belum, kayaknya sudah. Terus menerus seperti itu. Kalau enggak ditangkis dengan keyakinan saya belum batal, titik. Loh, tapi kayaknya itu ragu-ragu, itu was-was. Nah, banyak Bu orang yang merasakan kondisi seperti ini. Dihinggapi was-was terus. Tidak yakin dengan amal perbuatannya. Bahkan sampai-sampai ada orang yang sholat itu bolak-balik takbiratul ihram sampai imamnya mau rukuk gara-gara was-was. Allahu Akbar. Tadi kok niatnya kurang mantep ya. Ulang lagi. Allahu Akbar. Tadi kok ada yang kurang ya. Allahu Akbar. Tadi wudhu saya sudah sah nggak ya? Kembali wudhu. Setelah wudhu, tadi kayaknya terus seperti itu. Makanya was-was itu penyakit. Dimulai dari keraguan. Nah, makanya Islam punya kaidah Bu. Kaidah yang harus kita pegang, senantiasa kita pegang. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Nanti kalau kita bahas ini panjang, bahasnya ke masalah fikih ibadah. Tapi nggak apa-apa karena ini insya Allah ada kaitannya dengan bahasan kita. Ya, di dalam Islam itu ada kaidah keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Contoh, kita wudhu. Selesai wudhu, kita yakin sudah wudhu. Di tengah perjalanan keseharian kita muncul keraguan. Batal enggak tadi ya? Mana yang kita menangkan Bu? Keyakinan kita di awal sudah wudhu atau keraguan-raguan batal wudhunya? Ini kita nggak bicara lebih baiknya mana loh ya. Kita bicara secara hukum. Kita ini sudah batal atau belum? Kita sudah batal atau belum? Yakin kita tadi sudah wudhu, jelas-jelas ingat masuk kamar mandi, kemudian setelah itu wudhu, bahkan setelah itu mungkin kita sholat 2 rakaat setelah wudhu, selesai, yakin kita sudah melakukan itu. Namun 1 jam, 2 jam kemudian muncul keraguan. Tadi setelah saya sholat batal enggak ya? Nah, dalam Islam yang dimenangkan ini hukum asalnya, yaitu keyakinan kalau kita masih punya wudhu. Jadi ragu-ragunya gimana? Tepis. Kecuali kita benar-benar yakin kalau kita sudah batal. Jelas ya? Diingat-ingat, tadi saya kentut enggak? Tadi saya buang air enggak? Tadi saya ini enggak ada. Oh, berarti saya masih punya wudhu. Selesai. Enggak usah dipikir lagi. Ini benar enggak ya? Batal enggak ya? Nah, ini penyakit. Kalau dipelihara penyakit. Tapi sudah. Oh, saya masih punya wudhu. Gampang saja. Loh, kalau salah gimana Ustadz? Kalau ternyata suatu ketika kita ingat kalau kita benar-benar batal, ya sudah, berarti kita ulangi wudhunya, selesai. Tapi selama kita enggak ingat dan kita tidak merasa batal, maka kita dianggap secara hukum masih punya wudhu. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan apa? Keraguan-raguan ini awal penyakit. Dan ini dimiliki oleh orang-orang munafik. Fazadahumullahu marada. Maka Allah akan semakin tambah penyakit mereka. Apa penyakit mereka yang ditambah itu? Ditafsirkan pula oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud bersumber dari Rasulullah SAW, yaitu mereka akan semakin ditambah keraguannya. Jadi orang munafik itu
mengawali perbuatan mereka dengan keraguan, dan Allah tambah mereka semakin ragu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud penyakit ini pula sebagaimana ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Kata beliau, hadza maradun fid din wa laisa maradan fil ajsad. Orang munafik ini penyakitnya dalam urusan agama, bukan dalam urusan jasad. Bukan penyakit fisik kayak panas, pilek, batuk, bukan. Ya, penyakit mereka itu penyakit dalam urusan agama, penyakit dalam masalah akidah, bukan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik, datang ke dokter. Kalau penyakit agama, datang ke ulama, datang ke ahli ilmu. Tapi karena mereka telah tertipu oleh diri mereka sendiri, maka mereka nggak sadar kalau mereka ini punya penyakit. Ya kembalinya ke situ lagi. Lo orang penyakitan kok nggak ditambani, kok nggak diobati? Lah iya kalau sadar dia punya penyakit. Kalau nggak sadar, ya dia akan hidup dengan penyakit. Dan penyakit yang dimiliki oleh orang munafik, penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit tubuh, yaitu penyakit dalam urusan agama. Nah, kemudian ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini pula diambil suatu kaidah di dalam agama kita, al jazaa'u min jinsil amal. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam tadi, ketika orang-orang munafik itu memiliki penyakit dalam urusan agama, fazadahumullahu marada, maka Allah semakin tambah penyakit mereka. Beliau mengatakan Allah akan semakin tambah rijsan. Apa rijsan? Rijsan itu kotoran, kebusukan. Ya. Jadi ini berbeda dengan tafsir Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud tadi. Kalau tafsirnya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, orang-orang munafik itu memiliki penyakit apa tadi? Keraguan. Maka Allah semakin tambah keraguan. Kalau tafsirnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, mereka itu memiliki penyakit, yaitu penyakit dalam urusan agama. Lalu Allah tambah kepada mereka penyakit, maksudnya Allah semakin tambah kepada mereka kebusukannya. Bahasa kasarnya ya, setelah timbul penyakit, maka penyakit itu semakin membusuk. Ini tafsirnya para ulama kita. Ya, awalnya sakit, kemudian lama-lama busuk. Nah, kata para ulama kita, inilah balasan dari perbuatan yang mereka lakukan. Karena mereka melakukan hal yang berbau penyakit, maka Allah jadikan penyakit itu busuk. Nah, apa sebabnya? Bima kanu yakdzibun, karena mereka telah berdusta. Fazadahumullahu marada bima kanu yakdzibun, karena mereka telah berdusta. Apa dusta mereka? Mengaku beriman padahal mereka kufur. Mereka mengaku beriman itu adalah suatu penyakit. Dan setelah penyakit ini Allah akan semakin tambah kebusukan itu. Artinya enggak semakin sembuh, tapi justru malah semakin parah.
Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di sini ya, di antara cara membaca ayat ini bima kanu yakdzibun, itu ada qiraah yang lain, ada cara membaca yang lain, yaitu bima kanu yukadzibun. Tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini qiraahnya siapa. Namun yang jelas ada di antara para ulama yang membacanya dengan bima kanu yukadzibun. Kalau di mushaf ibu-ibu bacanya bagaimana? Yakdzibun atau yukadzibun? Bima kanu yakdzibun atau bima kanu yukadzibun? Yakdzibun semua. Nah, kalau bima kanu yakdzibun maka artinya apa tadi diterjemahkan? Karena mereka telah berbuat dusta. Nah, adapun kalau dibaca yukadzibun, ini artinya karena mereka telah mendustakan. Bedanya apa, Bu? Berdusta dan mendustakan. Berdusta dan mendustakan itu bedanya apa? Kalau berdusta itu apa? Bohong. Saya beriman, padahal tidak. Nah, itu berdusta. Tapi kalau mendustakan, saya tidak percaya dengan keimanan. Saya enggak percaya dengan Muhammad. Saya enggak percaya dengan Islam. Saya tidak mau beriman. Itu artinya mendustakan. Nah, di antara para ulama kita ada yang membaca yukadzibun. Salah enggak? Tidak salah. Bahkan dua-duanya saling melengkapi. Artinya orang munafik ini ya dusta, ya mendustakan. Lisannya berdusta, saya beriman padahal tidak. Hatinya mendustakan keimanan. Hatinya tidak percaya dengan keimanan. Hatinya membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya membenci Islam dan iman. Ya, jadi ini sifat orang munafik, dusta dan mendustakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini ayat yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini, ayat yang ke-9 dan ke-10 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-11 pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, monggo silakan. Atau kita akhiri dulu ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.